Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, 2 minggu libur ya, Manchester Unitednya nggak ada karena international break. Langsung aja nih, ringan aja ya. Gua mau news update aja ya. Kita ringan-ringan ini. Nomor pertama, atau ini deh, berita dari apa nih? Dari pagi tadi ya. Seperti biasa nih, gue ambil dari Manchester Evening News. Jadon Sancho has given Manchester United reason to be positive. Ya ini kan kurang lebih berkaitan sama performa Jadon Sancho ya, yang masih up and down, masih belum dapat apa ya, parnya gitu ya kalau di golf itu ya, kurang lebih. Karena ya harga 70 juta pounds ini masih belum sesuai lah ya penampilannya. Tapi apa namanya, ya ini tadi ya, ada artikel tentang bagaimana dia tetap harus positif ya. Kalau menurut gue sih Jadon Sancho ini memang harus lebih sering aja sih ya dikasih menit bermain, karena secara individu dia ini pemain bagus ya, cuman tinggal bagaimana ya apa, menjadi satu dengan tim ya, artinya masuk ke sistem dan lain-lain. Dan menurut gue sih dengan nambah jam terbang ini dengan sendirinya lah ya. Dan ya itu tadi ya, dia harus punya kekuatan mental. Marcus Rashford yang sebentar lagi akan balik ini ya dari cederanya, ada kemungkinan ini akan bisa ditampilkan ketika Manchester United tandang ke King Power Stadium melawan Leicester City ya. Ini kan menurut gua berita bagus. Cristiano Ronaldo move was right decision at wrong time from Solskjaer and Manchester United ya. Kurang lebih ini artikel tentang ya Cristiano Ronaldo itu apa namanya, buat keputusan yang tepat ya, tentang dia ini apa namanya, pindah ke Manchester United. Cuman itu tadi ya, apa, saatnya saja ya, katanya sih kurang tepat ya kalau dibilang di artikel sini. Cukup bagus ya. Karena itu tadi salah satunya alasan kenapa itu tadi Manchester United ini kan masih punya beberapa amunisi sebenarnya di depan ya. Yaitu tadi ya apa yang membuat cukup unik lah ya akhirnya cerita kedatangan Cristiano Ronaldo ini ke Manchester United ya. Belum lagi itu tadi Ole Gunnar harus dengan tim kepelatihannya harus membuat itu tadi strategi dengan Cristiano Ronaldo yang sama sekali tidak masuk di skema awal ya, karena kan memang sangat tiba-tiba datangnya. Dan menurut gue ini challenge lah ya bagi tim kepelatihan Ole Gunnar ya. United board have confidence in Solskjaer. Nah ini lagi dari Fabrizio Romano ya. MUFC still believe Solskjaer is the right man for the project decision and the board are showing Ole all of their confidence. Jadi kurang lebih board, manajemen dari Manchester United ini masih percaya kepada seorang Solskjaer ya, Ole Gunnar Solskjaer. Well, gua sih so far kalau melihat performa permainan memang naik turun ya. Cuman kalau gua melihat peserta lain pun juga demikian ya. Kemarin kita kita disajikan penampilan Manchester City dan Liverpool yang cukup bagus ya. Dua tim dengan kualitas yang cukup bagus juga penampilannya dua-duanya. Di pertandingan yang berakhir 2-2 tuh cukup bagus. Tapi jangan lupa mereka pun juga di beberapa pertandingan sebelumnya sempat juga bermain jelek ya, bahkan buruk. Tapi ya itulah kalau menurut gua 10-20 pertandingan awal ini masih naik turun, dan itu juga yang dihadapi oleh hampir semua tim. Se-Chelsea juga begitu ya kan. Next, Van de Beek agent studying United exit plan. Nah ini apa namanya, agennya ini ya dipercayai sudah mulai berpikir bagaimana cara mengeluarkan Van de Beek ini dari Manchester United ya, karena ya seperti kita ketahui kan menit bermainnya tuh tidak banyak ya. Cuman again gue udah bahas sedikit di video sebelum ini. Kalau menurut gue Van de Beek pindah itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah dia kalau memang tujuannya dia tuh adalah untuk masuk skuad timnas Belanda ya untuk Piala Dunia sih. Itu menurut gue ya. Yang lebih bagus sih ya stay, kecuali kalau memang dia sudah clear ya dari Ole Gunnar bahwasanya dia tidak masuk ke plannya Ole Gunnar. Nah itu baru mungkin dia bisa
pindah. Itu pun juga benar-benar harus memilih ya klub yang tepat untuk seorang Donny van de Beek. UFC legend Khabib Nurmagomedov meet Sir Alex Ferguson. Wah, ini cukup unik ya. Jadi dua sosok the greatest of all time di mixed martial arts bertemu dengan the greatest of all time in football managerial ya, Sir Alex Ferguson berbincang-bincang. Cukup bagus sih videonya ya, bisa dilihat itu di YouTube dan lain-lain ya. Neville criticizes Ronaldo for post-match reaction ya. Ya ini dia nih, Gary Neville thinks the images of Cristiano Ronaldo storming down the tunnel following Manchester United weekend draw with Everton will put immense pressure on manager Alex Ferguson. Ya kurang lebih kan ada gestur yang kurang menyenangkan lah dari seorang Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo, selesai pertandingan seri menghadapi Everton ya. Dan ini dikomentari oleh Gary Neville ya. Itu tadi dia menilai oke, apakah Cristiano Ronaldo ini kecewa dia tidak bermain penuh ya? Yes. Apakah dia kecewa dia tidak mencetak gol? Yes. Apakah dia kecewa karena tim tidak menang? Tentu. Ya ini kan ada plus ada minusnya begitu ya, karena Gary Neville ini mengomentari tentang ya dia kan ngomel-ngomel sendiri sambil keluar ke ke tunnel itu ya, keluar ke lapangan ya kan. Ya ini again sih kalau menurut Gary Neville ini akan memberikan pressure kepada seorang Ole Gunnar Solskjaer. Ya itu tadi bagaimana mengatasi seorang Cristiano Ronaldo. Well, gue setuju ya, karena tugas manajer itu sekali lagi bukan cuman taktik aja ya, tapi itu tadi bagaimana menghandle pemain-pemain ini ya. Dan Manchester United ini kan punya banyak pemain bintang ya, dan itu tidak mudah gitu loh. Dan itu tidak mudah ya. Ada yang bilang ya itu berarti kualitas Solskjaer aja yang nggak ini ya, gua nggak setuju. Dan komentar itu terlalu dasar banget kalau menurut gua, kalau cuma komentarnya seperti itu. Karena gua dari tahun 90-an gua menyaksikan bagaimana Inter Milan ya di tahun 90-an itu terkenal banget dengan pemain bintang-bintang yang cukup banyak ya di Serie A, tapi gonta-ganti pelatih tidak menyelesaikan masalah ya. Artinya memang sangat susah untuk pelatih itu menghandle pemain-pemain bintang yang cukup banyak dalam satu tim ya. Dan kalau sekarang sih ya, sekarang bisa lihat Pochettino ya kan, bisa lihat Nagelsmann dan lain itu menurut gua sudah biasa kayak begitu tuh. Jadi menurut gua again itu tidak gampang begitu ya. Yang dilakukan dengan Sir Alex itu juga berbeda begitu loh. Dan Manchester United di tangan Sir Alex juga bintangnya kan tidak seheboh sekarang gitu ya. Dulu kan banyak pemain biasa-biasa saja sebenarnya, tapi karena Sir Alex-nya yang bisa merubah pemain-pemain biasa itu jadi pemain luar biasa, maka jadi pemain bintang. Beda dengan sekarang ya kan, pemain-pemain ini datang dengan status bintang di Manchester United, dan ini benar-benar tantangan yang berat ya bagi manajer begitu. Dan menurut gua seorang Cristiano Ronaldo ini salah satu contohnya gitu ya. Tidak melulu soal positif aspek ya kedatangan dia, tapi ya hal-hal begini ini bisa jadi mempengaruhi tim, penampilan tim dan lain-lain begitu ya. Suasana kamar ganti yang tadinya harmonis bisa jadi rusak dengan hal-hal seperti ini begitu ya. Tergantung bagaimana manajer sekali lagi ya mampu menghandle hal-hal seperti ini. Dan lagi-lagi ya, bukan hanya soal taktik aja sih manajer itu. Solskjaer makes United admission. Kurang lebih dia pede nih dalam menghadapi next pertandingan ya, sehabis jeda internasional ini yang cukup berat sih kalau menurut gua. Well, satu pertandingan yang gua nantikan sih pastinya menghadapi Liverpool ya. Cuman kita lihat lah, mudah-mudahan. Jamie Carragher Jamie Carragher kurang lebih memberikan komentar tidak lagi memandang Manchester United ini sebagai calon juara musim ini ya. Ya, bisa-bisa aja sih menurut gua. Anything still possible ya, banyak sekali kemungkinan ya kan. Ya bisa aja juaranya Brentford ya kan. Enggak sih kalau itu ya. Apa ini?
Ya, ada kabar tentang ini apa namanya unggulan ya, pemain Player of the Year untuk tahun musim kompetisi ini ya, akhirnya akan diumumkan tahun depan. Nomor satu tuh ya, apa namanya yang difavoritkan adalah Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo dan Kevin De Bruyne ya. Wah, menarik sih ini. Lalu ada Romelu Lukaku, di bawahnya ada Bruno Fernandes, ada Jack Grealish. Lalu di bawahnya ada Harry Kane, Paul Pogba, Virgil van Dijk ya dengan posisi yang sama. Mohamed Salah sih ya, kalau gua pikir punya peluang untuk jadi pemain terbaik tahun ini sih cukup besar. Oke. Ya. Ya, di Gary Neville pun juga akhirnya mengamini ya, sepertinya nggak akan juara Manchester United ini kalau penampilannya seperti yang ditunjukkan melawan Everton ya. Artinya menurut gue ya, kalau penampilannya seperti itu sih gue setuju tidak juara. Tapi kan sepak bola itu tidak statis begitu ya, dan tugas manajer itu adalah itu tadi, selain taktik itu tadi, tapi bagaimana mengembangkan kualitas tim itu ya, itu juga penting gitu, baik itu secara individu maupun secara sistem permainan. Dan ini yang akan menentukan sih kemana Manchester United akan berada paling tidak di akhir tahun ini ya, dan itu sangat penting sih menurut gua. Everton made contact with Van de Beek. Wah, kemarin Summer gagal mendatangkan Donny Van de Beek, sekarang ada kabar ya, Everton berminat terhadap Donny Van de Beek, cuman belum dikabarkan apakah minat beli atau minat pinjem ya kan. Bisa jadi sih kalau menurut gua Donny van de Beek di Everton ya, kita lihat. Tapi beberapa pemain Belanda ya yang pernah memperkuat Everton tidak bagus ya kan, pun seorang Davy Klaassen yang posisinya hampir identik ya dengan Donny van de Beek pun gagal di Everton ya. Tapi ya tentunya pelatihnya berbeda, cuman maksud gua secara klub begitu ya, but ya we'll see. Peter Crouch offers United transfer advice. Ya ini apa sih? Dia menyarankan Declan Rice atau Calvin Phillips ya. Kalau harganya 100 juta sih enggak ya. Lingard recall lowest moment in his career ya, nggak usah dibahas lah ya. Ya ini juga tadi kabar tentang Donny van de Beek ya, kaitannya sama Everton. Ya, Everton Director of Football Marcel Brands mengakui ya kalau dia memang berminat ya untuk mendatangkan Donny van de Beek di transfer window kemarin ya. Wow. Kita lihat ya kemana Donny van de Beek musim dingin nanti. Apalagi berita yang menarik itu aja ternyata. Oh ya, kabar terbaru adalah Mike Phelan ya, salah seorang coach, salah seorang asisten dari Ole Gunnar Solskjaer ya, diperpanjang kontraknya. Dan ini membuktikan sekali lagi ya bahwa manajemen itu membackup Ole Gunnar Solskjaer ya, siapa lagi, Ranieri jadi pelatihnya Watford, wah manajernya Watford ya. Ya itu saja sih kurang lebih kabar ini diakhiri ya, berita ini diakhiri dengan kabar gosip Marcelo Brozovic. United, PSG, and Tottenham are locked in the battle for Marcelo Brozovic. Well, apakah ini akan jadi kenyataan? Kita lihat ya. Yang jelas menurut gue sih kabar penting itu adalah tadi itu ya, Mike Phelan signs new contract. Ini menunjukkan yaitu tadi ya, manajemen ini mendukung ya Ole Gunnar, bukan cuma Ole Gunnar ya, tapi tim kepelatihan Ole Gunnar ya, bahkan diperpanjang sampai 2024 ya, artinya 3 tahun. Wow. Yang belum tahu siapa ini Mike Phelan ini adalah mantan asistennya dari Sir Alex Ferguson ya, dan masa bersamanya mereka berdua nih, Sir Alex dan Mike Phelan ini cukup panjang ya, dan tentu saja berakhir ketika Sir Alex pensiun sebagai pelatih ya. Dia sempat melatih Hull City kalau nggak salah Mike Phelan ya, dengan hasil yang tidak bagus ya.
Karena kan tidak semua asisten manajer atau coach itu ketika naik pangkat menjadi head coach atau manajer itu sama bagusnya ketika mereka menjadi asisten manajer atau coach ya pada saat itu. Sekian kurang lebih news update. Nanti kalau ada news update lagi pasti akan gue bikin konten, atau bisa juga gue bikin diskusi ngobrol ringan amatiran bahas sesuatu ya, bisa di-suggest ya mau bahas apa. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.